Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, saya ingin mengajak kita semua bersyukur sehingga kita bisa hadir pada acara hari ini, sore ini. Sebuah acara yang memberikan apresiasi kepada upaya kita semua untuk menggerakkan ekonomi sirkular di tanah air. Dan karena itu, dengan rasa syukur itu juga kami ingin menyampaikan dan akan selamat dan sungguh bangga atas apa yang dilakukan oleh Tempo dan para pihak yang turut membantu terselenggaranya acara ini. Jadi sedikit saya akan bicara mengenai ekonomi sirkular dan kita akan mulai saja dari Indonesia yang kita cita-citakan. Bukan, saya kira termasuk yang akan dicita-citakan oleh Presiden Indonesia yang akan datang, siapapun dia. Presiden hingga Indonesia mencapai 100 tahun Indonesia merdeka. Dan dalam Indonesia merdeka, yang kita harapkan pertama itu kira-kira kalau mau saya gambarkan secara sederhana, seluruh Indonesia itu seperti Jakarta. Jakarta hari ini, kalau kita hitung dari PDB per kapita atau JNI per kapita, itu mencapai kira-kira 18.330 US dollar per kapita hari ini, Jakarta. Indonesia sendiri hari ini masih 4.200-an. 4.200 itu artinya di upper middle income, sementara Jakarta sudah di high ekonomi. High ekonomi itu batasnya di 12 ribuan, kira-kira seperti itu, berdasarkan GNI pada hari ini. Dan untuk mencapai itu, tentu pertumbuhan ekonomi harus tidak rata seperti saat hari ini. Kita berharap pertumbuhan ekonomi akan melaju dengan baik. Rata-rata kita berharap bisa mendekati 6%, 5,3 hingga 7 atau 5,5 hingga 6,6%. Atau kalau bisa rata-rata 6% sudah bagus sekali. Tapi satu hal yang paling penting ketika kita ingin menuju Indonesia emas itu, yang kita sebut kita juga melakukan transformasi, pada saat yang sama kita juga sedang pada upaya bersama untuk membawa negeri kita ini ke dalam sebuah negara yang menjanjikan net zero emission. Nah, net zero emission sendiri itu kita targetkan 15 tahun setelah 100 tahun Indonesia merdeka. Mudah-mudahan bisa lebih cepat, sekitar tahun 2050. Dan tentu kita tidak bisa bekerja dengan cara-cara business as usual. Kita harus bekerja dengan cara-cara yang lebih cepat, lebih tepat, akselerasinya juga terukur dengan baik, dan sektor-sektornya, dan kemudian apa yang dikembangkan, karena ke depan bersamaan dengan itu kita juga ingin menciptakan suasana net zero emission di tanah air. Dalam hal itu, maka kalau kita lihat asal muasalnya, mulai dari Paris Agreement,
kemudian penurunan emisi gas rumah kaca yang kita akan lakukan dengan tanggung jawab sendiri, bisa mencapai 31-an, dan kalau dibantu secara internasional kita berharap bisa 43,2%, dan itu pada tahun 2030, tidak lama lagi, sekitar 8 tahun ke depan. Kemudian pada tahun 2050 kita berharap bauran energi terbarukan kita sudah bisa sampai 31%. Hari ini EBT kita masih jauh, masih sepertiga dari kemampuan itu, dan akhirnya net zero emission. Ini kira-kira roadmap untuk mencapai yang saya sampaikan tadi. Nah, ada dua aspek penting dalam transformasi ekonomi dalam pasca pandemi ini, ya, dan bagaimana cara kita mendekatinya ini. Kita ingin mengadopsi sebenarnya SDGs. Ya, kita nggak usah malu-malu, tentu ditambah dengan yang khas Indonesia dan juga yang punya kaitan luas, misalnya soal demokrasi, soal politik, soal budaya, dan seterusnya. Dan Bapenas menyusun bagaimana caranya untuk kita bisa bertahanan itu, resilience, dan juga bisa sustainable pada masa yang akan datang, utamanya setelah kita menghadapi pasca pandemi. Ada 6 strategi di sini, saya akan secara cepat saja. Tentu pertama adalah competitiveness kita bisa naik, strategi kita, dan dalam hal ini kita akan memperbaiki sistem kesehatan kita, pendidikan, perlindungan sosial, riset dan inovasi. Kemudian bagaimana kita dorong produktivitas sektor ekonomi kita, karena produktivitas sektor ekonomi kalau kita hitung dari GDP per jumlah pekerja di kita, tingkat pertumbuhan dari produktivitasnya itu rendah sekali. Itu saya punya angkanya, mungkin saya bisa share itu. Penting sekali kayaknya, karena ini mumpung ketemu dengan para pelaku bisnis, ya, angka itu apa ya? Saya lihatin angkanya. Jadi Indonesia itu pernah meraih rata-rata pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yakni pada tahun 71 sampai dengan tahun 97, yaitu 7,05%. Masih ingat ada Asia 5, termasuk Cina dan India. Kemudian rata-rata pertumbuhan produktivitas tenaga kerja kita itu sekitar 3,8% pada waktu itu. Nah, sayangnya ketika terjadi ekonomi yang luar biasa yang kita hadapi, masalah pada tahun 98 dan kemudian sampai dengan tahun 2007, tingkat pertumbuhan ekonomi kita itu hanya di 4,33%, terendah di ASEAN 5, termasuk Cina dan India. Kemudian pertumbuhan dari tenaga kerja kita juga terendah, hanya 2,27%, ya, dibandingkan negara-negara ASEAN plus Cina dan India. Kemudian kalau kita lihat lagi dengan pertumbuhan capital deepening-nya, ya, itu kita hanya 1,11%. Tahun 2008 sampai dengan tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia kita lumayan, 5,07%, tapi di bawah Cina 7,10%, di bawah India yang 6,59%, bahkan di bawah Filipina
yang 5,79 dan di bawah Vietnam yang 5,72. Kemudian rata-rata produktivitas tenaga kerja kita lagi-lagi juga di bawah semua ini. Hanya mencapai 3%, Cina 6,76, India 5,75, Vietnam 4,73, Thailand 4%, dan Filipina masih 3,6%. Kita 3%. Jadi ini faktor-faktor produksi yang lain termasuk di sini capital deepening. Kalau kita hitung ke dalam apa yang disebut dengan total factor productivity, Indonesia adalah satu-satunya negara dengan kontribusi total faktor productivity negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dari masa itu hingga hari ini. Maka kami di Bappenas, saya gitu, menantang para perencana muda Indonesia, yaitu mampu nggak kita ya membalik situasi itu, terutama dari sisi TFP. Jadi membalikkan TFP dari negatif menjadi positif, kemudian membalikkan tren pertumbuhan produktivitas tenaga kerja kita, ya, dan pertumbuhan capital deepening. Nah, kalau ini kita capai, dan caranya kita mencapai, harusnya bersamaan dengan itu, wilayah yang kita masuki adalah yang nanti kita bahas terkait dengan ekonomi sirkuler. Karena itu strategi yang ketiga, ekonomi hijau. Kemudian yang keempat, transformasi digital. Digital ini sebenarnya sebuah instrumen saja. Kemudian yang kelima, integrasi ekonomi domestik. Dan yang keenam, ini yang banyak mengundang pertanyaan dan banyak untuk diperdebatkan, yaitu ibu kota negara. Tapi saya dalam hal ini jangan ditanyain soal ini. Mau cari aman dulu. Ya, carilah aman. Kita lihat kalau ekonomi linear itu hasilnya seperti ini. Nah, kita sekarang ingin mengubahnya menjadi ekonomi sirkular yang berputar. Kemarin di Jepang, yang lalu di Jepang, saya diundang masuk ke sebuah lembaga riset. Lembaga riset yang apa ya, didukung oleh pemerintah, ya tentu bagian dari pemerintah, kemudian swasta, museum itu sebenarnya, museum riset, kemudian swasta, para cendekia, anak-anak muda, dan mereka menunjukkan apa saja yang pernah dibuat oleh Jepang dan apa yang akan dibuat Jepang ke depan dan apa concern Jepang ke depan. Jadi misalnya mereka membuat pesawat ulang-alik ya, ke antariksa dikasih lihat, kemudian bagaimana soal makanan ke depan dan seterusnya. Jadi luar biasa. Dan di situ ada curah pendapat, silakan orang yang lewat situ kira-kira mimpinya mau jadi apa. Kemudian bentuk bola bumi ke depan itu seperti apa. Yang saya mau ceritakan adalah saya masuk di satu ruangan yang mereka bilang ini dulu dianggap sesuatu yang tidak mungkin. Yaitu kalau kita nanti hidup di luar angkasa, seperti apa. Dan itu benar-benar ekonomi sirkular menurut saya. Ya maaf saja, jadi bayangkan mereka hidup di satu kotak begitu, dan di dalam kotak itu bagaimana cara mendapatkan air? Air itu, ya maaf, kita dapat dari air yang kita hasilkan dan kemudian diproses sedemikian rupa dan kembali menjadi air minum dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu luar biasa. Dengan model bakteri, dengan ini dan luar biasa. Dan begitu juga dengan makanan-makanan yang mereka bisa ciptakan sedemikian rupa. Jadi sudah seperti itu. Sebenarnya soal sirkular ini, kalau masih ingat debat Megatrend dan kemudian
culture shock. Itu mungkin zamannya saya ya. Alvin Toffler menulis culture shock, sebuah artikel yang menggigit. Dan tahu nggak di mana dia tulis artikel itu? Di majalah Playboy. Jadi ketahuan kalau saya suka majalah Playboy. Tapi itu dulu, tahun 70-an, dia tulis itu, Alvin Toffler, mengenai culture shock. Dan dia kemudian mengenalkan apa yang disebut dengan konsumsi, production and consumption. Jadi memproduksi sendiri, mengkonsumsi sendiri, kemudian buangannya itu dibuat sedemikian rupa. Itu tahun 70-an. Dan sekarang dunia sudah seperti ini. Nah, ada beberapa indikator ekonomi sirkular yang dapat diterapkan di Indonesia. Dan sebenarnya kalau kita lihat sekarang, di lapangan pekerjaan yang masih sangat rendah sekali, ya, masih sekitar 5%, infrastruktur dan teknologi masih 8%, ekonomi dan bisnis 14%, tata kelola pemerintahan sudah agak lumayan, dan lingkungan, ya, dalam hal ini untuk emisi, output, produksi dan consumption sudah agak lumayan di 39%. Lalu sektor prioritas. Ini saya mau skip saja. Yang paling penting ini saya ingin minta perhatian kita di makanan. Di food waste kita, next, ya. Kita ini rata-rata orang Indonesia ini menghasilkan sampah dari piring makanannya itu termasuk yang tertinggi di dunia. Kira-kira sekitar 300 kilo lebih per orang. Ya, 300 kilo per kapita per tahun. Atau kira-kira 25 kilo per bulan. Atau kira-kira hampir 1 kilo per hari. Ya, sekitar 800 atau 700 gram per hari. Anda bayangkan. Jadi sampah kita itu termasuk yang banyak. Nah, sampah ini yang transformasi ekonomi Kerti di Bali. Bagaimana sampah itu kita selesaikan di tingkat hulunya. Sampai kemudian gubernur kita dorong dan menerbitkan sebuah peraturan gubernur yang isinya mendorong agar desa-desa, ya, menetapkan desa-desa itu bersih, ya, menjadi desa yang bersih tanpa membuang sampahnya ke desa lain, atau dengan kata lain tanpa mengotori desa lain. Kami di Bappenas yang menghentikan proyek Suwung, sampah Suwung TPA yang tinggi sekali pada waktu itu. Pertama karena menimbulkan bau yang kurang sedap. Dan kalau kita lihat waktu mau mendarat di Ngurah Rai, itu makin lama makin tinggi. Gitu. Sudah sampai di 60 meter waktu saya mau datang ke sana. Untung kami stop sehingga pada waktu G20 sudah hilang dan sudah menjadi hijau. Dan bagaimana cara menyelesaikan itu? Ternyata tidak harus dengan cara-cara yang klasik seperti itu. Waste to energy juga harus hati-hati kita. Tidak segalanya waste to energy itu benar selesai. Nah, kemudian kita hentikan itu dengan cara menyelesaikannya di tingkat hulu. Yaitu dari mana sampah itu ada? Sampah itu ternyata dari 4 kabupaten dan kota, dari Denpasar, dari Tabanan, Gianyar, dan Badung. Kemudian dihentikan, dan karena itu apa yang harus diselesaikan di tingkat hulu? Itulah TPST, tempat pengolahan sampah terpadu. Dan apa yang dihasilkan, banyak yang dapat dihasilkan di sana, termasuk untuk co-firing, untuk di Celukan Bawang, di sana ada pembangkit listrik pakai tenaga batu bara, tenaga uap, dan itu dibakar ke sana. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan gara-gara dari hal ini. Jadi tadi saya bicara mengenai sirkular, ekonomi sirkular, dan kita ingin mengembalikan Indonesia, membawa Indonesia emas tahun 2045 dengan lolos graduasi dari middle income trap, tetapi
cara berekonominya dari linear ke sirkuler, maka bagaimana penyerapannya terhadap tenaga kerja itu tidak perlu dirisaukan, karena penciptaan lapangan kerja di sektor ini juga luar biasa besarnya, termasuk di digitalisasi. Digitalisasi misalnya saja satu contoh, itu memang akan mengurangi 7 juta atau 4 juta jenis pekerjaan hilang, dan 7 juta. Tapi dia menciptakan 12 juta pekerjaan baru, dan 12 juta pekerjaan baru itu dengan tingkat penghasilan yang lebih tinggi. Dan karena itu ke depan apa saja yang kita perlukan di dalam sirkular ini? Yang pertama tentu penurunan emisi karbon tahunan, itu yang kita, kemudian penghematan air, kemudian investasi per sektor. Dan sudah banyak contoh-contoh praktek baik, best practice yang dilakukan dalam mewujudkan ekonomi sirkular. Saya kira ini pasti sudah, saya tidak tahu apakah ada yang hadir di sini dari teman-teman ini. Jadi saya mengucapkan selamat kepada beliau-beliau ini yang melakukan ini, dan saya kira banyak juga yang sudah melaksanakan ini. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan dalam sore hari ini, yang tadi saya masuk disambut dengan lagu lama ciptaannya Chris, siapa namanya? Bukan Patikawa, Chris Kayhatu, tapi sebenarnya aslinya itu lagunya itu lagu dari Amerika. Si Randy siapa itu, belakangnya nama keluarganya saya lupa, dan kemudian di Indonesiakan oleh si Chris dan dinyanyikan dengan baik oleh almarhum siapa? Siapa yang tahu lagu itu? Bukan, itu bukan Krisya. Bukan. Siapa penyanyinya tadi? Masa nggak tahu? Siapa? Liku Mahua. Oke, siapa? Nama depannya siapa? Uta Liku Mahua. Nah, itu ketahuan tahun berapa lahirnya. Ya kan? Kalau nggak tahu, dari mostly dari Anda semua nggak tahu, saya bisa tahu Anda lahirnya tahun berapa. Dan yang bisa jawab itu artinya sedikit beda-beda tipis dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.